Tanggapan Buya Yahya mengenai santri yang diperbolehkan berzina di Ponpes Al Zaitun. Nah, di sini MUI segera akan berkunjung ke Pondok Pesantren Al Zaitun. Nah, kami memberikan support kepada MUI. Silakan dikorek, silakan ditelusur sampai ke akar-akarnya sehingga nanti akan ketemu fatwa yang tajam, ya, fatwa yang mantap, sehingga lebih cepat dan lebih mantap juga untuk ditindaklanjuti oleh negara. Mau diapakan Pondok Pesantren Al Zaitun ini? Yang bermasalah itu tidak begitu saja diselesaikan. Bahkan ada yang senang berlama-lama masalah itu. Itu masalah yang menjadi masalah berat di negeri. Jadi saya berharap umat menghadap lagi kemana? Kepada orang yang punya kewenangan. Pesantrennya kan siapa yang mengizinkan? Siapa yang memberikan dia izin untuk melakukan kegiatan seperti itu? Siapa yang punya kewenangan untuk menghentikan itu? Kan tidak ada lagi di tangan ulama di dalam majelis. Sekarang persoalan itu tidak berada lagi dalam kewenangan ulama, lembaga keulamaan, tapi ada di dalam kewenangan pemerintah, penguasa. Karena itu dorong penguasa ini bersikap. Dan menariknya di situ itu selain masjid yang besar sekali, menurut saya itu daya tampungnya mungkin yang terbesar di Indonesia. Mungkin ya nanti bisa dicari tahu lebih lanjut, tapi sangat besar. Tapi memang belum jadi, masjidnya itu belum selesai, belum finishing pada saat itu, belum finishing. Ada masjid juga di situ lumayan besar, tapi ya nggak besar sekali lah, normal kan itu. Terus ditunjukin, kan soalnya saya lihat di data itu termasuk pembayar PBB terbesar tuh di Indramayu Al Zaitun itu. Bayar listriknya pun bisa sampai ratusan juta. Artinya kan ada apa sih di dalam ini? Oh ternyata santrinya banyak dan di atas 1.000. Kadang-kadang kan masalah ini kalau dalam suatu waktu hangat masalahnya baru heboh. Itulah dingin. Yang saya balik. Kita sudah dengar langsung pernyataan dari pimpinannya yang tidak masuk di dalam tuntunan syariat kita. Tambah lagi dengan berbagai macam ajaran yang dikutip dari berbagai macam agama dan sebagainya. Langkah yang dilakukan di dalam proses pengkajian dan juga penelitian yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia terhadap Al Zaitun yang waktu itu juga sudah memicu kontroversi di tengah masyarakat. Keterkaitan antara Al Zaitun dengan NII KW 9 pada 3 aspek. Pada sisi historisnya, kemudian pada sisi finansialnya, kemudian pada sisi leadershipnya. Itu yang juga beliau dulu dari pesantren, pesantren modern ya, dan juga berasal dari perguruan tinggi di Jakarta. Nah, makanya untuk sementara ya menurut pengawas yang sudah kami mintai informasinya itu ya masih standar gitu. Bahwa kemudian di media itu seperti yang kita saksikan hari ini ya mungkin itu masih di luar apa ya, mungkin perlu pendalaman. Belakangan ini Pondok Pesantren Al Zaitun menjadi sorotan publik di media sosial karena banyak kontroversinya. Salah satu yang cukup ramai adalah mengenai dibolehkannya santri untuk melakukan zina dan menebus dosanya dengan sejumlah uang. Salah seorang mantan tokoh NII membeberkan praktik tersebut melalui podcast di kanal YouTube Herdi Pras. Ken Setiawan, mantan tokoh negara Islam Indonesia, menyebutkan bahwa Ponpes Al Zaitun di Indramayu tidak memperbolehkan santrinya berpacaran atau zina. Namun aturan tersebut tidak berlaku bagi santri yang memiliki uang, sebab dosa zina bisa ditebus dengan uang. Gak boleh pacaran, gak boleh berzina kalau gak punya duit. Kalau punya duit bisa dilakukan. Nanti ada majelis hukumnya bertahkim kena pasal sekian, dengan bayar uang 2 juta dosanya hilang, kata Ken Setiawan. Dikutip dari kanal YouTube Herdi Pras Senin 5 Juni 2023, Ken juga mengungkapkan bahwa kasus pencabulan yang sempat terjadi di Ponpes Al Zaitun adalah suatu kebenaran. Tapi Panji Gumilang, pendiri Ponpes Al Zaitun, menghilangkan dan merombak seluruh tempat kejadian perkara. Kasus pencabulan semuanya fakta, namun karena saktinya Panji Gumilang semua TKP dan barang bukti dirombak, beber Ken. Atas kasus tersebut, Ken berharap Kemenag dan MUI segera melakukan investigasi lebih lanjut mengenai pemahaman dan ajaran yang ada di Ponpes Al Zaitun.
Mengenai kasus ini, ceramah Buya Yahya mengenai tindak berzina kembali menggema di media sosial. Pendakwa kondang itu menegaskan bahwa zina merupakan perbuatan tercela yang wajib dihindari, tapi bagi manusia terhina mereka tidak bisa menghindarinya. Dengan demikian, pimpinan Pondok Pesantren Al-Bahjah Cirebon itu mengatakan bahwa haram hukumnya melakukan zina dan tidak ada siapapun yang membenarkan jika zina itu diperbolehkan. Zina adalah hina dan hina dan tidak ada orang yang berzina kecuali manusia terhina, kata Buya Yahya dikutip dari kanal YouTube Al-Bahjah TV pada Rabu 7 Juni 2023. Belakangan ini, Pondok Pesantren Al-Zaitun menjadi sorotan publik di media sosial karena banyak kontroversinya. Salah satu yang cukup ramai adalah mengenai dibolehkannya santri untuk melakukan zina dan menebus dosanya dengan sejumlah uang. Salah seorang mantan tokoh NII membeberkan praktik tersebut melalui podcast di kanal YouTube Herdi Pras. Ken Setiawan, mantan tokoh negara Islam Indonesia, menyebutkan bahwa Ponpes Al-Zaitun di Indramayu tidak memperbolehkan santrinya berpacaran atau zina. Namun aturan tersebut tidak berlaku bagi santri yang memiliki uang, sebab dosa zina bisa ditebus dengan uang. Gak boleh pacaran, gak boleh berzina kalau gak punya duit. Kalau punya duit bisa dilakukan. Nanti ada majelis hukumnya bertahkim, kena pasal sekian, dengan bayar uang 2 juta dosanya hilang, kata Ken Setiawan. Dikutip dari kanal YouTube Herdi Pras Senin 5 Juni 2023, Ken juga mengungkapkan bahwa kasus pencabulan yang sempat terjadi di Ponpes Al-Zaitun adalah suatu kebenaran. Tapi Panji Gumilang, pendiri Ponpes Al-Zaitun, menghilangkan dan merombak seluruh tempat kejadian perkara. Kasus pencabulan semuanya fakta, namun karena saktinya Panji Gumilang semua TKP dan barang bukti dirombak, beber Ken. Atas kasus tersebut, Ken berharap Kemenag dan MUI segera melakukan investigasi lebih lanjut mengenai pemahaman dan ajaran yang ada di Ponpes Al-Zaitun. Mengenai kasus ini, ceramah Buya Yahya mengenai tindak berzina kembali menggema di media sosial. Pendakwa kondang itu menegaskan bahwa zina merupakan perbuatan tercela yang wajib dihindari, tapi bagi manusia terhina mereka tidak bisa menghindarinya. Dengan demikian, pimpinan Pondok Pesantren Al-Bahjah Cirebon itu mengatakan bahwa haram hukumnya melakukan zina dan tidak ada siapapun yang membenarkan jika zina itu diperbolehkan. Zina adalah hina dan hina dan tidak ada orang yang berzina kecuali manusia terhina, kata Buya Yahya dikutip dari kanal YouTube Al-Bahjah TV pada Rabu 7 Juni 2023.